Untuk itu semua, kita yang dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan orang-orang yang disayangi dan dicintai, patut bersyukur karena ini adalah kenikmatan Allah yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada umatnya. Hadirin, semalam telah dilaksanakan lomba pawai takbir, baik dengan berjalan kaki maupun dengan kendaraan hias. Panitia telah memilih 3 peserta terbaik untuk kelompok takbir dengan berjalan kaki dan juga 3 terbaik untuk takbir dengan menggunakan kendaraan hias. Dan ketiganya adalah sebagai berikut. Untuk pawai takbir dengan berjalan kaki, juara pertama DTA Al Hidayah Lemah Mekar. Kemudian juara kedua Kecamatan Indramayu, dan juara ketiga SMP Negeri 2 Senda. Masing-masing akan mendapatkan hadiah uang pembinaan. Juara 1 2 juta rupiah, juara kedua 1.500.000 rupiah, dan juara ketiga 1 juta rupiah. Sementara untuk takbir menggunakan kendaraan hias, juara pertama DKM Sabilul Mutakin RU 6 Balongan, juara kedua Bapeda, dan juara ketiga Dinas Pendidikan. Masing-masing akan mendapatkan uang pembinaan. Juara pertama 2.500.000 rupiah, juara kedua 2 juta, dan juara ketiga 1.500.000 rupiah. Kepada para pemenang, panitia telah menyiapkan hadiah tersebut dan dapat diambil pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 di bagian agama dan mesra Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dapat kami informasikan pula bahwa rekapitulasi penerimaan zakat fitrah, infak Ramadan, dan zakat mal yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indramayu pada Ramadan 1437 Hijriah 2016 Masehi telah terkumpul untuk zakat fitrah sebesar 6.551.116.805 rupiah. Kemudian infak Ramadan 193.068.903 rupiah. Sementara untuk zakat mal 99.997.500 rupiah. Jumlah keseluruhan 6.883.883.208 rupiah. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indramayu, Ketua Dr. Haji Muhammad Nur MSI. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan salat Id pada pagi hari ini akan berdina
Ustaz Salatul Khatib Kiai Haji Muhammad Satori, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indramayu. Kemudian untuk imam Ustaz Romli, Imam Besar Masjid Agung Indramayu, Murrabi Ustaz Subuhun. Sementara yang akan menyampaikan kafiat salat Aid Ustaz Samsul Ibad. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Akhirnya marilah kita serahkan segala urusan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baik tempat berserah diri dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Id rahimakumullah. Sebelum pelaksanaan sholat Id dimulai, sedikit akan kami sampaikan tentang kaifiyatus sholatul Id. Sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah dimulai dari terbitnya matahari sampai dengan tergelincirnya matahari. Sholat Idul Fitri dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Tiap rakaat, untuk rakaat yang pertama adalah sebanyak 7 kali takbir, dan rakaat yang kedua adalah 5 kali takbir. Untuk rakaat yang pertama 7 kali takbir adalah selain takbiratul ihram. Kemudian rakaat yang kedua 5 kali takbir selain takbiratul qiyam. Niat sholat Idul Fitri adalah usolli sunnatal li'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Untuk sholat Idul Fitri, rakaat yang pertama setelah membaca takbir, kemudian di antara takbir membaca kalimat tasbih subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir sebanyak 7 kali, baca surat Al-Fatihah. Kemudian untuk rakaat yang pertama, surat yang paling utama dibaca adalah surat Al-A'la. Kemudian untuk rakaat yang kedua, surat yang paling utama dibaca adalah surat Al-Wasiyah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, saya menginformasikan kepada seluruh jamaah untuk tidak meninggalkan sholat selama khotib berlangsung. Sekali lagi saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk tidak meninggalkan sholat selama khotib berlangsung, karena rangkaian ibadah sholat Idul Fitri adalah sholat Idul Fitri disambung dengan khutbah Idul Fitri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allah
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil-yusra. Fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idhin khashi'ah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyatan tusqa min 'aynin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'in la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idhin na'imatun li sa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'aynun jariyah. Fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'atun wa namariqu masfufatun wa zarabiyyu mabthutha. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat wa ilas samaa'i kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkirun lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar wa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومخرنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادة أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على المعاندين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي سهل العباد رزق العباد والسهل ووفقهم قدور أعمالهم من خزائن الجود التي لا تحصى وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وزكى أبانهم من دار السيئات وأرحمها أحمده سبحانه وهو المستحق لأن يحمد الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمن من عديد أكبر الذي جعل لكل شيء وقتا وأجلا وقدرا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع والمشفع في المحشر اللهم صل وسلم على عبدك محمد وعلى آله وصحبه الذين هدى الله عنهم وسلم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يسمى يوم الجوائز ويرجع فيه من المصلى كل بما قسم والفائز فالمحسنون يجدون في صفاتهم العز والكرامة والمذنبون يجدون الخير والندامة عن ابن عباس رضي الله عنه ويرفعه إذا كان يوم عيد الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض في كل بلد فيقفون على أفواه الستة ينادون بصوت يسمعهم جميعا خلق الله إلا الجن والإنس يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يأتي الجزيرة ويغفر ذنب العليم فإذا برزوا إلى مصلاهم قال الله عز وجل يا ملائكتي ما جزاء الأجير إلا عمل عمل فيقولون إلهنا وسيدنا أن توفيه أجر ويقول أشهدكم أني جعلت ثوابكم من صيام وقيامه بضائي مغفرة
jalali la tas'aluni syai'an fi jalalakum hada li akhiratikum illa a'taytumuhu wa la yakum illa nadartu lakum in sahibu ghafur qad ardaitumuni wa raditu. Hadirin yang bersaksi yang Idul Fitri yang berbahagia. Di pagi hari yang berbahagia ini, pagi di mana umat Islam yang beriman telah selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan dengan penuh keikhlasan, yaitu hari raya Idul Fitri yang berarti kembali pada kesucian, suci dari dosa yang dilakukan manusia secara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis Nabi, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka dia diampuni dosanya yang telah. Adapun dosa-dosa yang dilakukan terhadap sesama manusia, maka proses pembebasan dosanya harus melakukan saling maaf. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk perayaan hari raya Idul Fitri, terbenamnya matahari dari sore yang berarti telah berakhirnya bulan Ramadan tahun ini, yaitu tahun 1477 Hijriah, berkumandang takbir, tahlil dan tahmid di musala-musala, masjid-masjid, bahkan di jalan mereka mengadakan takbir keliling, mengagungkan nama Allah dan memahasucikannya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dalam khutbah hari raya Idul Fitri kali ini, saya akan membawakannya dengan judul hikmah hari raya Idul Fitri dalam bentuk karakter bangsa. Saya ingin menyampaikan judul ini karena merasa bangsa Indonesia sebagai negara yang besar yang dicintai, negara yang mayoritas penduduknya Muslim, bahkan sebagai negara yang susu dan disebut pula sebagai jambak Palestina, di mana karakter bangsanya perlu dibentuk dan ditata kembali agar menjadi negara yang kuat, mandiri, terhormat, subur dan damai. Hadirin yang berbahagia, hari raya Idul Fitri yang diawali ibadah puasa, maka dalam ibadah puasa akan memberikan pelajaran bagi orang-orang yang melaksanakannya dengan iman dan ikhlas. Selain melaksanakan kewajiban, berjuang melawan hawa nafsu yang dipengaruhi godaan syaitan, menahan perasaan haus dan lapar yang senantiasa dilakukannya hanya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diharapkan lahir hikmah yang memperkuat dan pembangunan karakter bangsa yang akan diguncang dan dilanda ketidakpastian nilai yang diakibatkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang diimbangi dengan pendidikan dasar agama. Hadirin yang berbahagia, puasa Ramadan yang dilaksanakan dengan iman dan ikhlas akan membentuk manusia menjadi orang-orang yang jujur. Sebab ketika puasa seorang itu ingin diterima dan bernilai kepada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus melakukannya dengan jujur. Seperti bagi orang-orang yang berpuasa, walau di tengah-tengah siang hari yang panas, ada sisa-sisa makanan dan minuman yang kalau disantap, tidak ada yang mengatakan. Akan tetapi karena mempunyai iman yang nyaman, yang meyakini sekali tidak ada orang yang tahu, tapi pastinya Allah Maha Tahu, dan itu akan membatalkan puasanya. Maka puasa yang membentuk maka puasa akan membentuk kata manusia menjadi jujur. Kejujuran adalah sesuatu yang amat penting dalam beberapa kata, termasuk memimpin negeri. Negeri yang besar disebut ini. Karena rakyat ini mampu, maka harus dipimpin dan dikelola secara jujur. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang telah mencontohkan bangsa-bangsa yang tidak jujur dan mengingkari nikmat-nikmat Allah, yang dalam surat An-Nahl ayat 112 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu mathalan rakyat negara sana yang terpayunah, ya'tiha rizqaha min kulli makanin, fakafarat an billahi wa dhaqaha Allahu basal jum'i wal khawf bima kana yasma'un. Yang artinya dan Allah akan membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tenteram. Rezekinya datang kepadanya melimpah dan segala tempat, tetapi penduduknya menggari nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu Allah merasakan kepada mereka kapainya perpanjang lapangan dan tetap
disebabkan apa yang selama mereka. Hadirin yang berbahagia, negara sesuatu apapun tidak lagi dikelola saja itu, maka tidak akan menjadi mampu. Maka mudah-mudahan dengan puasa Ramadan ini kita semua akan menjadi orang-orang yang jujur agar diberi yang syukur ini dapat kelola ini. Hadirin yang berbahagia, hikmah fitri yang diawali dengan puasa Ramadan yang baru. Puasa Ramadan akan membentuk manusia yang berada di sistem atau manusia yang berada di sistem. Sebab puasa jika ingin diterima dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dilaksanakan secara disiplin. Seperti kita bersama, walau sahur itu belum selesai, jika waktu dilaksanakan maka wajib memberikan sahur. Begitu pula wudhu, walaupun persiapan berpuasa selesai, jika waktu belum tiba, maka tidak boleh meninggalkan. Dan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa dengan iman dan ikhlas, pasti akan menjadi orang-orang yang disiplin dan menghargai waktu. Sebab dengan tidak menghargai waktu, maka orang-orang akan tertimpa kerugian yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Yang artinya ini masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kemudian kecuali orang-orang yang beriman dan menegakkan amal saleh dan nasihat supaya mentaati kebenaran dan nasihat supaya mentaati kesabaran. Hadirin yang berbahagia, ternyata sejumlah waktu adalah sesuatu yang amat sangat penting jika kita ingin tidak tertimpa panggilan di segala hal. Al-Waktu as-Sayyid, waktu itu kebaikan dan ibadah. Jika kita tidak kebaikan dan menggunakannya, maka akan mencacat diri kita sendiri. Yang akan berdampak kerugian yang besar. Mudah-mudahan dengan hikmah yang diawali dengan puasa yang sesuai keinginan dan keikhlasan akan membentuk manusia yang berkarakter disiplin dan menghargai waktu, sehingga waktu tidak terlalu bercuma. Dan kita sadar tidak menjadi korban waktu yang disia-siakan, yang pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang hadirin yang berbahagia. Hikmah fitri yang dialami puasa ini adalah akan membentuk manusia yang berwakaf atau berkarakter beramal. Berpuasa walaupun hanya tidak makan dan tidak minum siang saja, malam hari kita bersama dan minum, tapi sangat terasa benar rasa lapar dan haus. Betapa di antara orang-orang yang tidak makan karena kemiskinan, yang tidak tahu rezekinya kapan akan mereka dapatnya, dan mereka pasti akan merasakan laparnya, tidak ketemu dengan makanan. Bagi orang-orang yang dilaksanakan puasa dengan keimanan dan keikhlasan, tentu akan terbentuk karakter yang dermawan, peduli kepada sesama, dan peduli kepada orang-orang yang kurang beruntung dalam mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kepedulian kepada sesama, kepada kaum miskin dan yatim adalah merupakan tanda orang-orang yang setia mencintai agama. Sebab Allah menggambarkan orang-orang yang tidak takut kepada mereka sebagai orang-orang yang mensucikan agama. Bagaimana yang Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bihi wa dzalika alladhi yad'u bil-din wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa waylun lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa hum yarhamun." Yang artinya tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama itulah orang-orang yang hati-hati dan tidak menganjurkan memaafkan orang-orang miskin, maka celakalah bagi orang-orang yang salah, yaitu orang-orang yang lalai dari syariat, orang-orang yang berniat dan jangan menolong meninggalkan orang yang hadirin yang berbahagia. Sebagai kesimpulan, hikmah fitri yang diawali dengan melaksanakan kepada puasa selama 1 bulan, maka akan terbentuk
yang jujur, karakter bangsa yang disiplin dan dermawan. Dengan kejujuran apapun yang kita lakukan akan mendapatkan keuntungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan disiplin menghargai waktu, kita tidak akan mendapatkan kerugian yang besar dan tidak akan memiliki korban dan waktu yang sia-sia. Juga dengan dermawan berarti kita menjadi orang-orang yang cinta atas setiap jalan dan syariat agama Islam, tidak memusnahkan agama. Dan Allah berjanji akan menggandakan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 29 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairul raziqin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhan melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan dalam apa saja. Dan kamu mengatakan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah memberi rezeki yang sesuai. Oleh karena itu, agar pahala kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bagi manusia yang beriman dan berjawab dalam menghadapi puasa bulan Ramadan wajib mengeluarkan dan memberikan zakat sebagaimana disertakan dalam hadis Nabi yang berbunyi shaum syahr Ramadan ma'akum baina samai wal ardh wa la ya'lamu zakat yang artinya puasa bulan Ramadan pahalanya jatuh di antara langit dan bumi dan tidak akan terangkat kecuali dengan memberikan zakat. Demikian semoga khutbah hari raya Idul Fitri yang saya sampaikan ini banyak manfaatnya ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nafsa 'anil hawa fa innal jannata jannatun. Ja'ala Allahu al-jannata 'indahu al-faizin wal maqbul wa qadara nabiyyin fi zimmatil ibadis salihin. Wa qul qawli hadza tasawwuru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La وكما الضيافة في يوم عيد عموم المؤمنين بسنة مشهور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذين آمنوا به لا ينال مقرب ولا رسول مطهر محمود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الذين كانوا يرجون التجارة لن تدوم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوان اتقوا الله واعلموا أن إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عليم يتجلى الله فيه على عباده من كل مكين ومساعد ويبين لكم ملائكة رحمكم مكفر فيه من هذا الشان في كل مكان تعالى. وقال الله تعالى وليس قائلا بعدنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين وارض عمن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والفحشاء والمنكر والبغي والوباء ويسلك المختلف والشيء والأمراض والمهانة والفتن والظهر عنها وبطن من بلدنا هذا خاص ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا الله يا ذا الجلال والإكرام. بهذا يكفيك منك من هم من
berkah dan limpahkan kepadamu, senantiasa mengharap tuntutan ridho-Mu. Ya Allah, ya Rahman dan Rahim, limpahkanlah segala kasih dan sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang baik dan halal, yang bermanfaat dan barokah, rezeki yang dapat kami gunakan untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rasul, Engkau Maha Lihat, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang ada itu adalah benar, dan berikanlah kekuatan untuk dapat mengikutinya. Dan berikanlah kepada kami, ya Allah, bahwa yang salah adalah salah, dan berikanlah kemampuan untuk menghindari ya Allah. Ya Rabbana, hari ini betapa besar nikmat-Mu yang Kau curahkan kepada hamba-hamba-Mu. Mereka yang mengingat dengan sukacita menyambut hari yang ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa para pemimpin kami, ampunlah dosa-dosa ibu bapa kami, ampunlah dosa-dosa orang-orang yang beriman, dan dosa-dosa yang kecil dan dosa-dosa yang besar, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ampunlah kami, ya Allah, jika hati kami bersih daripada hati kami, ya Allah. Ampunlah kami, ya Allah, jika papanya kami indah dari hati kami, ya Rabbana. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah, jika permohonan kami lebih baik daripada yang kami kepada Allah. Rabbana lana wa lakum alladhi sasaqna bil iman wa la taj'al qulubana ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi, salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad.